Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala di sini telah memberikan kita nikmat, yang mana nikmat di sini berupa nikmat kesehatan badan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat beriringkan salam tidak pernah lupa untuk selalu kita curahkan kepada baginda kita, yaitu siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat tadi kita mendapatkan syafaat yaumil akhir dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Ahmad Hasbi Manfaluthi Jambi, yang mana di video kali ini saya masih ingin membahas mata pelajaran mahfuzot yang menggunakan sistem pondok pesantren Gontor, dan juga bisa disebut dengan nama kata lain menggunakan sistem KMI, kepanjangan dari Kuliatul Muallimin Islamiyah. Sebelum saya lanjutkan pembahasan di video kali ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share ke teman-teman semua apabila bermanfaat, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi ke semua agar setiap saya upload video selalu muncul notif di HP kalian masing-masing. Langsung saja mempersingkat waktu, silakan simak video ini sampai selesai. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan di tampilan yang sudah saya tampilkan, yang mana di video kali ini saya ingin membahas tentang materi yang berjudulkan kata-kata bijak pilihan yang keempat. Al-Muqtatofatu, kata-kata bijak pilihan yang keempat. Idzan tama muntamin ila ahadin fa innani muntamin ila adabi, yang artinya jika seseorang bersandar pada orang lain, sesungguhnya aku bersandar pada adabku. Maksud dari mahfuzat yang pertama ini apa? Di bawahnya ada syarah atau penjelasan dan kesimpulan dari mahfuzat yang sudah saya bacakan tadi. Mahfuzat yang pertama menjelaskan pentingnya adab. Hendaknya adablah yang menjadi sumber kebanggaan bagi seseorang, bukan hal lainnya seperti harta, kekayaan, keluarga, dan sebagainya. Jadi maksud dari mahfuzat yang pertama tadi yang sudah saya bacakan tadi, seseorang itu akan menjadi kebanggaan bagi orang lain apabila dia memiliki adabnya bagus, ya. Jadi seperti itu, sebagaimana pernah pepatah mengatakan yang berbunyi al-adabu fauqul ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kenapa adab itu lebih tinggi daripada ilmu? Kebanyakan orang yang lebih mengutamakan adab dibandingkan ilmu, pasti dia akan dipakai ketika dia sudah di kalangan masyarakat, ketika sudah dia terjun ke dunia kerja. Beda dengan orang yang mengutamakan ilmu tapi dia tidak memiliki adab, ya, mau sepintar apapun dia, kalau dia lebih mengutamakan ilmu dibandingkan adab, maka dia diibaratkannya itu tidak akan dipandang bagus oleh kalangan-kalangan masyarakat pada zaman saat ini, ya. Terus jadi seperti itu, ya, pentingnya kebanggaan seseorang itu
bukan hanya harta saja, bukan hanya kekayaan saja, bukan keluarga saja, bukan kedudukan, bukan martabat dan lain sebagainya. Jadi itulah ya, seseorang itu ya akan menjadi kebanggaan orang lain apabila adabnya bagus. Ya, jadi seperti itu ya maksud dari mahfuzat yang pertama tadi. Terus mahfuzat yang kedua, innal fata may yaquluha anadha walaisal fata may yaqulu kana abi. Yang artinya sesungguhnya pemuda adalah orang yang berkata inilah aku, bukan seseorang yang berkata inilah ayahku. Maksud dari mahfuzat yang kedua ini apa? Di bawah ini ada syarah atau penjelasan dan kesimpulan dari mahfuzat yang sudah saya bacakan tadi yang kedua itu. Adapun mahfuzat yang kedua menjelaskan tentang bagaimana seharusnya sikap seorang pemuda. Seseorang pemuda sejati ialah pemuda yang berdiri di atas kakinya sendiri. Maksudnya di sini ialah yang mana pemuda itu ya seharusnya bersikap kepada, ya istilahnya itu sikap seorang pemuda itu akan dinilai bagaimana sejatinya seorang pemuda itu dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Ya, contohnya kita ingin melakukan pekerjaan yang mana pekerjaannya itu tadi selagi kita bisa melakukan tanpa butuh bantuan orang lain, nah itulah yang dinamakan seorang pemuda yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Bukan pemuda yang selalu mengandalkan kedudukan atau kekuasaan orang tuanya dalam setiap urusannya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi hakikatnya, ya pada hakikatnya pemuda sejati itu ialah yang mana dia bisa melakukan pekerjaannya serba sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, seperti orang tua, keluarga, kedudukan, atau dia membutuhkan kekuasaan. Karena pemuda yang selalu mengandalkan orang tuanya tak akan bisa tumbuh menjadi pemuda mandiri atau yang memiliki karakter terpuji. Jadi seperti itu ya. Apabila pemuda sejati, yang mana pemuda sejati di sini masih membutuhkan bantuan orang lain, masih membutuhkan masih membutuhkan keluarga, orang tua dan lain sebagainya, maka dia belum bisa dikategorikan pemuda sejati. Ya, jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ini ya, pentingnya seseorang itu akan menjadi kebanggaan orang lain apabila dia lebih mengutamakan adab daripada ilmu. Terus dari mahfuzat yang kedua, kesimpulannya ialah pemuda sejati ya, pada hakikatnya pemuda sejati di sini ialah yang mana selagi dia masih bisa melakukan dengan sendirinya, maka dia berusaha semaksimal mungkin tanpa mengandalkan bantuan orang lain. Dengan catatan bukan berarti kita tidak boleh membutuhkan bantuan orang lain, bukan. Ya, kita masih boleh membutuhkan bantuan orang lain dengan catatan kalau kita tidak bisa melakukan pekerjaan itu dengan sendiri lagi. Tapi kalau kita selagi bisa melakukan pekerjaan itu dengan kita kita selagi bisa melakukan dengan sendirinya, maka ya itulah yang dikategorikan namanya pada hakikatnya pemuda sejati. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Nah, mungkin hanya itulah ya secara singkat pembahasan tentang materi yang berjudulkan kata-kata bijak dan pilihan yang keempat. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri. Dan apabila ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya yang memiliki kebenaran ya dan tidak pernah salah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana pepatah pernah mengatakan yang berbunyi al-insanu mahalul khoto'i wan nisyani, yang artinya manusia tidak akan pernah bisa menghindari dari yang namanya kelupaan atau kesalahan. Pepatah lain juga mengatakan al-insanu bitakhir wallahu bitakdir. Manusia hanya bisa berencana dan Allah lah yang menentukan. Nasib bisa diubah, namun takdir sampai kapanpun tidak akan bisa dirubah. Syukran ala ihtimamikum. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.